direktorat kami, saya ini sudah 4 tahun Prof di sini menemani teman-teman, ada 124 dengan saya. Itu dengan bangga, bukan berarti kita menomorduakan pria, tidak. Tapi ini kami sudah 52% itu perempuan. Jadi ada 5 subdirektorat itu wakil. Jadi saya punya 5 wakil, 2-nya perempuan. Kemudian di bawah wakil itu kepala seksi, itu 3-nya perempuan. Jadi kita sudah sebetulnya kalau di IKO itu Prof, di IKO ya, kami ini kalau udara, kami peraturannya mengacu kepada IKO namanya Prof, adik-adik semuanya. International Civil Aviation Organization. Jadi ICAO itu mencanangkan pada tahun 2030 itu yang berpartisipasi di dalam industri harapkan sudah 50% perempuan. Gitu. Jadi next answer apa? Tugas kami sehari-hari ini ada perizinan, rumusan kebijakan, pelaporan di pengawasan. Perizinan itu ada macam-macam. Mungkin Prof Eli, Mbak Ratna, semua mungkin nggak pernah membayangkan ya, kalau misalnya ada perusahaan penerbangan luar Cathay Pacific misalnya. Cathay Pacific itu bisa masuk ke Indonesia karena ada perjanjian antara kita dan Hong Kong. Jadi itu termasuk untuk menegosiasi dengan Hong Kong itu salah satu tugas kami di sini. Kemudian untuk perizinan, semua pesawat yang terbang di Indonesia, di dalam negara Indonesia atau keluar masuk Indonesia, semua izinnya ada di kami. Ada izin untuk yang dalam negeri saja terbangnya, ada yang keluar negeri, dan ada hanya yang melintas. Melintas Indonesia itu biasanya kalau dari Singapura mau ke Australia pasti melintasin kita dong. Nah itu pasti izin dari kita. Kemudian juga ada rute perintis. Prof Eli dan Mbak Ratna dan adik-adik sekalian pernah membayangkan nggak ada penerbangan namanya perintis? Itu adanya di pelosok, di 3T namanya, terdepan, terluar, tertinggal. Itu kami juga mengatur itu. Kemudian semua pekerjaan kami, hampir 90%, itu sudah dikerjakan dengan online, berbasis online. Berbasis online ini senang sih. Senang ke slide 9 Mas Ansar, coba slide 9. Ini sistem kami semua di sini sudah online. Enak sih teman-teman sekalian, adik-adik, enak karena kita tinggal bawa gadget dan bisa kerja di mana saja asal nemu WiFi. Tidak enaknya adalah kami bekerja 7 kali 24 jam. Nah, ini tantangan untuk para wanita. Tadi kan saya sudah kemukakan atau saya sampaikan 50% dari kami ini wanita. Tapi harus bisa bekerja 7 kali 24 jam. Ini mulai dari semua pelaporan semua data, semua online. Kenapa kok online? Karena dulu 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ada yang online tapi hanya 1 kalau nggak salah. Jadi kita semua sudah perbaiki semua online. Ini membuat kami ringan atau lebih mudah ya kalau ada tiba-tiba perintah Pak Menteri minta data hari ini penumpang Indonesia berapa. Itu kami langsung online ke 50 bandara di Indonesia. Tapi tadi itu kan kalau pimpinan minta itu ya mungkin pimpinan yang lebih atas lagi minta
nggak pakai office hour, bisa sore, bisa malam, bisa pas kita buka, pas sholat tarawih juga bisa terjadi seperti itu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Next, Mas Ansar. Nah, ini adalah operator, kita sebut operator atau perusahaan penerbangan yang kita handle, ceritanya gitulah. Yang kita handle izinnya, SOP-nya untuk terbang, untuk apanya semua itu ada. Ini kira-kira 65 ini yang biasa ya, yang tak biasa itu lebih banyak lagi. Dan satu orang PIC di sini ada kira-kira PIC kami itu ada sekitar 30 orang dan memang sebagian adalah wanita yang memegang perizinan atau PIC perizinan untuk ini 15 dan 50. BUA itu singkatan Badan Usaha Angkutan Udara. Next, Mas Ansar. Ini izin rute, lewatin aja. Sistem tadi ada namanya artis ya. Artis itu adalah sistem pengawasan, itu ngelink ke semua inspektur di seluruh Indonesia. Jadi dia melaporkan apa yang dia kerjakan, kemudian feedbacknya apa, terus kemudian tindak lanjutnya apa, semua orang bisa membaca itu. Tadi saya mau tanyakan, kok ada artis singkatan itu? Air Transport Inspection System. Gimana, Bro? Monggo, terus. Suaranya jelas kok. Iya. Jadi ya, perizinan itu kami semua sudah online. Jelas. Itu memudahkan. Ya, perizinan itu kami tidak pernah ketemu orang. Semuanya by system. Ada perizinan yang harus juga dengan instansi lain, yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Ini untuk izin-izin pesawat yang dari luar negeri. Itu ada di yang warna hijau itu. Next, slide 14, Mas Ansar. Nah, ini adalah mungkin bisa disorot tuh Indonesia itu sudah ruwet ini apa namanya rutenya itu sudah nyambung tadi 400-an ya kalau dalam negeri. Kalau yang luar negeri ini ceritanya sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi seperti ini posisinya, untuk luar negeri harus 57, dalam negeri 47 dan perintis. Next, answer. Nah, ini yang perintis. Perintis itu yang di daerah 3T tadi saya sebut itu pesawatnya kecil-kecil ini, Prof. Jadi saya juga dulu sebelum pandemi saya hampir sebulan 2 kali ke Papua karena sebagian besar daerah 3T itu ada di Papua yang tidak bisa dilalui oleh matra lain selain udara. Laut tidak bisa, darat pun tidak bisa. Jadi mau nggak mau pakai udara. Jadi saya sering ketemu para teman-teman di Papua, gubernur, bupati, dan sebagainya. Next, 17. Nah, tadi saya yang cerita, ini kami sudah, Indonesia sudah mempunyai 77 istilahnya bilateral air service agreement. Itu adalah ketika Asian University. Ya, ada perusahaan penerbangan dari luar mau masuk, itu semua pakai perjanjian. Di sini perjanjiannya kami juga yang bernegosiasi. Kita coba 77 dan ASEAN itu ada ASEAN sendiri, ada subregional ASEAN dan ASEAN negara mitra juga ada, ASEAN China, ASEAN Korea, ASEAN India, ASEAN New Zealand yang sedang berjalan dan ASEAN Eropa Union yang sekarang sedang berlangsung. Slide 18. SAR. Nah, ini untuk perintis memang salah satu program unggulan pemerintah Indonesia adalah program perintis untuk menghubungkan daerah-daerah 3T tadi. Ini sebarannya seperti ini dan itu memang berdampak adalah harga barang di daerah-daerah tersebut itu bisa turun 50%. Kalau tidak itu pasti mahal. Next.
adalah kami juga kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga, dan intinya kita tidak bisa sendirian bekerja. Kemudian slide 23, Mas Ansar. 23. Nah ini, pelaporan data di kami, data itu jumlah penumpang, jumlah kargo yang diangkut berapa ton, berapa kilo, jumlah penerbangan, kemudian ada istilahnya OTP itu on time performance, itu tidak saja dipakai oleh intern Kementerian Perhubungan, tapi juga dipakai oleh BPS, Badan Statistik ya, dan kemudian ICAO sendiri, International Civil Aviation Organization, kemudian Bank Indonesia, Jasa Raharja, dan stakeholder kami, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Perum LPPNPI atau Airnav. Jadi data kami ini kemana-mana. Sebentar lagi ada program namanya angkutan lebaran. Namun kita kan tahu tiap tahun sebelum pandemi kan selalu ada mudik ya. Kalau yang sekarang dihimbau tidak mudik dulu. Kemudian kami kantor besar kami ini kan mengacu pada ICAO, International Civil Aviation Organization, itu markas besarnya di Montreal, Kanada, yang regional ada di Bangkok. Jadi dulu sebelum pandemi ya kami gantian ke Montreal, ke Kanada, karena markas besar kami di sana. Nah, tantangan sebagai perempuan, Prof. Eli, Mbak Ratna, dan adik-adik sekalian, karena tadi saya bilang kita ini adalah kerjanya 24 jam. Oh ya, sebelum lupa, walaupun 50% perempuan, kami sangat bekerjasama sangat baik dengan teman-teman pria juga, sehingga kami 2 kali dapat penghargaan. Satu adalah Kementerian Perhubungan raih peringkat ketiga lembaga negara paling berintegritas, termasuk di Direktur Angkutan Udara, dan tahun lalu kami mendapat WBK, status WBK dari Menpan. Ini adalah hasil kerjasama kami semua, sehingga dan teman-teman di sini sangat tidak ada yang malas ya. Semuanya rajin dan semuanya support, dan semua walaupun keadaan apapun, pandemi apapun, yang saya heran itu kalau orang lain senang bolos, di sini itu saya suruh nggak masuk malah nggak mau. Jadi di sini itu walaupun 50%-nya ibu-ibu, tapi hobinya itu masuk kantor. Saya juga nggak tahu kenapa. Yang menyulitkan juga tantangan adalah ketika ada salah satu atau salah 2 atau 30 orang ini yang PIC perizinan ini tidak bisa dibikin shift. Kalau dokter bisa shift. Kalau teman-teman security bisa shift. Nah, kalau PIC ini tidak bisa di-shiftkan karena memang semua PIC harus tahu historical masing-masing yang akan diberikan izin. Jadi kalau sangat tidak bisa bergerak atau sakit, itu teman-teman akan koordinasi dengan kami dan kami handle selama dia tidak bisa menghandle perizinannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tantangannya adalah semasa pandemi ini, tadinya kami mengira dengan pandemi ini pekerjaan berkurang, ternyata tidak. Karena dengan adanya pandemi ini dan semua bisa dilakukan Zoom seperti ini, sehingga anytime kita bisa dipanggil dan ikut rapat seperti ini. Jadi memang di situ tantangannya membagi tugas bagaimana seorang ibu, yang di sini juga saya ditemani ibu-ibu 60 orang ibu-ibu dan wanita ya, yang harus membagi bagaimana kita tetap seimbang antara yang di rumah dan di kantor. Ini sebagian foto-foto saya mau nggak mau harus bangga karena saya dikelilingi oleh pria-pria. Jadi kalau James Bond itu dikelilingi cewek-cewek, saya dikelilingi cowok-cowok.
Eh, untuk penjenjangan karir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua harus tes, assessment, dan hasil akhir adalah pimpinan paling tinggi yang menentukan, sama sekali tidak ada perbedaan. Namun demikian, Prof. Eli, Mbak Ratna, dan teman-teman semuanya, bukan berarti kita kalau tidak bekerja di kantoran itu tidak berprestasi ya. Saya membayangkannya kalau di rumah itu lebih ribet kerjaannya daripada di kantor. Karena dari bangun sampai tidur lagi itu ada aja yang harus dikerjakan di rumah. Mungkin itu sebabnya teman-teman saya yang perempuan di kantor ini lebih sering di kantor, jadi melarikan diri dari kerjaan rumah. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan jangan ya. Tapi saya selalu bicara dengan dari hati ke hati dengan teman-teman semua. Saya mengenal teman-teman saya di sini semua, tidak hanya mengenal pegawainya ya, tapi saya juga mengenal keluarganya. Dulu sebelum pandemi kami sering gathering, sering ketemu, dan setahun sekali, setahun kadang-kadang 2 tahun sekali, tergantung waktu kita ketemu dan kita saling mengenal dan kita tahu apa yang harus atau misalnya ada yang kesulitan kita atasi bersama. Enaknya kalau perempuan itu memang jadi tahu apa namanya dari hati ke hati. Tapi saya tegaskan di sini bapak-bapak di sini juga sangat support dan kami tidak membedakan gender, semuanya sama. Jadi kalau saya marah kepada laki perempuan ya sama. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati adik-adik sekalian untuk terus apa namanya ya, meraih yang terbaik. Memang tidak mudah karena pasti di keseharian kita pasti ada kegagalan, tapi jangan menyerah. Kalau saya bilang jangan menyerah. Kemudian yang penting waktu kita pagi hari bangun tidur itu kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa apapun bisa kita kerjakan untuk supaya dan lebih baik daripada yang kemarin. Kira-kira seperti itu.